Selamat sore sahabat Kukuh TV. Saya berkunjung ke rumah Jero Mangku Prajepati, Bapak Nyoman Dante di Banjar Batanwani, Desa Kukuh, Kecamatan Margatabana. Nah, Jero Mangku ini punya hobi atau kerjaan sampingan berupa beternak kelinci. Beliau beternak kelinci. Nah, sejak kapan Pak Jero Mangku memulai ternak kelinci ini? Dia mulai ternak kelinci dari tahun 2020 sampai saat ini, sampai tahun 2023. Berarti selama 23 tahun? Ya. Berarti selama 20 tahun. Siapa yang menginspirasi Pak Jero Mangku pelihara kelinci ini? Apakah ada ya teman yang menawarkan atau gimana kisahnya? Ya, pada awalnya begini Pak. Dulu saya kan memelihara sapi. Jadi putus saya melihara sapi, kan tidak ada pekerjaan. Akhirnya ada teman yang dari Jawa, Banyuwangi, menawarkan untuk melihara ternak kelinci. Akhirnya yang setuju, bahkan itu juga menjanjikan. Di satu sisi tiang Niko punya lahan, banyak rumputnya. Di dua sisi tiang Niko yang dapat hasilnya dari anakan kelinci seluruhnya gitu. Cuma kelinci yang tiang terima itu ada yang ngasih dulu 10 ekor betina, 2 ekor pejantan. Itu modal awal Pak Jero Mangku itu kelinci pemberian teman dari Banyuwangi, 10 betina, 2 jantan. Nah, bagaimana proses selanjutnya setelah memelihara 12 ekor kelinci, Pak Jero Mangku? Kalau proses pemeliharaan kelinci itu Pak deh, memang sih ya boleh dibilang gampang, boleh dibilang sukar gitu. Kalau gampangnya kita cari pakan, sukarnya di waktu dia melahirkan anakannya itu kita harus ekstra memperhatikan kelinci tersebut karena banyak gangguan. Pertama, diganggu tikus yang memakan kalau masih kecil. Ukuran bayi kelinci itu kecil ya sampai bisa diserang oleh tikus? Paling besar baru lahir itu 2 on. Oh, beratnya 2 on. Iya. Nah, itu yang pertama, gangguan yang pertama tikus. Selanjutnya, untuk gangguan yang kedua, di waktu menyusui. Kalau anakan kelinci perlu menyusui, biasanya induknya menyusui 3 atau 4 kali sehari. Waktu dia menyusui itu, kadang-kadang dia masih kecil itu perlu dipegang. dibantu. Ya, dibantu. Kita dekatkan di putingnya induk biar dia itu bisa menyusui, karena kebanyakan anak biasanya anaknya itu jumlah sekali lahir itu 1 ekor induk melahirkan sampai 8 sampai 10 ekor. 8 sampai 10 ekor satu induk. Ya. Ya. Itu. Jadi harus dibantu ketika Menyusui itu. menyusui. Kalau tidak dibantu, yang paling bawah mungkin ditindih sama induknya itu. Rawan mati. Ya, rawan mati. Itu kendala kedua. Ya. Pengalaman berikutnya yang kendala lain apa, serta? Kalau yang kendala yang lain ada sih banyak. Nah, menurut pengalaman tiang, satu dia itu terserang skabies. Ya, artinya dia itu gatal pada telinga pada awal, pada kuku-kukunya.
Akhirnya dia menyerang hidung. Kalau sudah diserang hidungnya itu, induknya rentan dah mati. Ya. Itu cara penanggulangannya seperti apa? Dan mendeteksinya seperti apa? Ya, pertama pada awalnya kita melihat kelinci itu, kalau dia kelinci itu normal, tidak dia sakit, dia itu lincah dan gembira. Kalau kelinci itu sakit, dia itu terus menggetarkan kakinya di kandang, menggaruk-garukkan ya, kakinya. Tak gitu. Berarti pada kukunya kita perhatikan pasti dah ada kena skabies. Itu. Terus penanggulangannya? Kalau penanggulangan yang tiang pakai itu herbal yang tiang pakai. Pakai bawang putih, bawang merah diparut, dicampur dengan minyak kayu putih. Itu dioleskan. Itu dioleskan seluruh yang bagian yang kena, Yang ada tanda lukanya. telinga dan pada kukunya. Itu pada awal. Kalau yang sudah kena hidung itu tidak bisa ditanggulangi. Susah terselamatkan. Ya, susah diselamatkan. Nah, ini menarik. Satu ekor indukan bisa melahirkan 8 sampai 10 ekor anakan. Nah, untuk berkembang biaknya ini, satu ekor berapa bulan ya? Bunting sudah itu beranak pinak, jeda berapa bulan bisa birahi atau kawin lagi ya? Kalau istilahnya dia itu, kalau pelihara kelinci, dia dari umur kelinci itu bunting baru dikawinkan, kawin 1,5 bulan dia lahir. Setelah lahir lagi 3 bulannya kita sapi, artinya kita pisahkan sama induk dan induknya. anak. Begitu dipisahkan lagi 10 harinya induknya kita kawinkan lagi. Ini kan anakannya kan Pak Mangku jual. Itu setelah anakan kelinci ini umur berapa dijual dan harganya rata-rata berapa? Kalau anakan yang telah tiang sapi, artinya kita pisahkan dari induknya, itu sudah siap dijual. Usianya 3 bulan itu, tadi ya, sudah siap dijual. sudah siap dijual dengan harga tiang kasih, kalau borongan tiang kasih 45.000 per ekor. Kalau borongan. Kalau per ekoran, misalnya ada yang cari 2, tiang kasih 60.000 per ekor. Gitu, rata-rata segitu dijual. Ya. Untuk pemasarannya sudah punya pelanggan tetap atau masih bingung Pak Mangku ini kemana harus saya jual? Ya, untuk penjualan, artinya anakan kelinci dan indukan itu yang sudah punya channel, yang masuk ke grup kelinci namanya di HP itu. Oh, grup WhatsApp Ya, khusus di pecinta WhatsApp, kelinci. pecinta kelinci. Sudah memanfaatkan teknologi, guys. Ya. Bagaimana ciri-ciri kelinci birahi dan mau akan beranak pinak, Pak Jermangku? Kalau kelinci itu birahi, di waktu pagi hari dia itu terus bersolek, membersihkan wajah gitu. Tapi di samping itu dia itu girang, dia ndak mau diam gitu. Agresif ya? Agresif ya. Agresif. Pokoknya ada tanda-tanda khusus ya, Pak Jermangku? Kalau sudah begitu, tiang udah mulai periksa kelaminnya. Kalau sudah di kelaminnya tiang lihat ada lendir, ada cairan, otomatis tiang kawinkan. Langsung kawinkan. Pak Mangku, berapa kali melahirkan induk kelinci itu kemudian disebut apkir atau layak untuk diremajakan, dijual, Pak Jermangku? Setelah tiang, menurut pengalaman tiang, kalau indukan sudah melahirkan 5 sampai 6 kali yang terakhir, itu indukan sudah tiang apkir.
Karena apa? Kalau itu dilanjutkan pemeliharaannya, anakannya tidak baik akan lahir. Ada yang besar, ada yang kecil. Kebanyakan matinya. Gitu. Setelah berapa kali? 6 ya? 6 kali Ya, melahirkan. 6 kali. 6 kali melahirkan. Nah, kalau anakan kan bisa dijual. Ya. Kalau yang apkiran gimana Pak Jeromangku? Bisa dijual atau gimana? Ya kalau yang apkiran, tiang jual sama pedagang sate kelincinya. Kebetulan tiang juga punya langganan yang dari Denpasar, yang saudaranya ada di Kuripan. Gitu. Dia yang sering tiang bel lewat HP. Kalau kelinci tiang sudah apkir, tiang selalu apkir sama dia gitu. Gitu aman ya sudah. Ya. Nah, kalau yang apkiran juga sudah bisa terjual Pak Jeromangku. Tentu kan perlu peremajaan lagi. Kalau yang pertama dibantu teman. Kalau berikutnya untuk indukan berapa Pak Jeromangku ini beli per ekor? Kalau indukan yang siap kawin, tiang beli 250 per ekor. Kalau yang pejantannya 300 per ekor. Itu yang tiang beli. Nah, itu perbandingannya berapa ekor Pak Jero memelihara? Kalau Betinanya berapa? ya, Jantannya berapa? kalau punya betinanya 4, tiang pelihara kalau jantannya 4, tiang pelihara betinanya 30. Lumayan ya Pak Jeromangku. Satu bisa dibayangkan satu indukan bisa melahirkan 8 sampai 10 ekor anakan. Nah, kalau pelihara sekarang indukannya 10, 20, 30 sudah terbayang berapa pendapatan yang dihasilkan oleh Jeromangku dari usaha pelihara kelinci. Terima kasih Pak Jeromangku untuk obrolannya di sore hari ini. Demikian sahabat Kukuh TV, obrolan kami dengan Jeromangku Prajopati di Desa Kukuh, Kecamatan Margotawanan. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa dan terima kasih.